Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo, edisi On The Road. Kita mulai dengan ngopi dulu. Wow, kopinya nendang. Yikes, ini kopinya ini saya di hotel. Hotel ini kebetulan dia ini ada kopi mesinnya tuh ada pakai yang itu ya, Nescafe Dolce Gabbana. Yang itulah ya, saya barusan melihat di tempat sampah itunya ya kapsulnya itu. Jadi kopi yang dari kapsul dibuat hanya kopi hitam aja tapi rasanya sangat nendang. Aduh, najong. Aduh, ya. Terlalu keras bagi saya. Oke, anyway. Tapi enak lah. Saya nggak tahu kopinya kopi apa, tapi terlalu keras bagi saya. Kita bahas soal AI, Artificial Intelligence, dan sebetulnya yang mau saya ceritakan adalah kegundahan saya. Jadi setelah beberapa lama nih, saya selalu mikirkan incidents yang disebabkan oleh AI atau berhubungan dengan AI. Jadi Artificial Intelligence atau AI, kalau dari saya terjemahannya kecerdasan buatan ini dia memberikan banyak manfaat, tetapi di saat yang sama juga dia nantinya akan menghasilkan atau menimbulkan masalah, challenges gitu ya, tantangan, masalah. Nah ini ada banyak tentunya. Kalau saya lagi concernnya kalau ada insiden yang ditimbulkan oleh AI ini. Lebih spesifiknya sebetulnya insiden yang terkait dengan security, karena bidang saya security ya. Jadi bukan hanya cyber security per se ya di dunia cyber, tapi juga di dunia nyata karena ada teknologi yang ini juga yang bikin susah ya. Teknologinya ini menimbulkan insiden. Nah, kalau di dunia cyber insidennya macam-macam ya. Ada yang terkait dengan hacking, fraud, fake news dan seterusnya pakai cyber ya. Dunia cyber pakai komputer. Nah, ini juga sama pakai AI ya, tapi atau gara-gara AI atau kegagalan AI. Contoh nih, misal kita naik self driving car, mobil yang bisa menyupir sendiri ya. Mobilnya nyupir sendiri. Ada penumpang, ini misalnya taksi ya, taksinya pakai self driving car. Terjadilah kecelakaan, misalnya dia nabrak orang. Nah, atau melanggar aturan lalu lintas. Yang menjadi masalah tuh satu, yang ditangkap atau ditilang itu siapa? Kan nggak ada supirnya tuh ya, self driving mobilnya. Apakah yang ditilang itu adalah atau yang tadi ya diperkarakan adalah yang punya kendaraannya, punya mobilnya itu, atau kalau ini dalam hal ini misalnya taksi gitu ya, taksi online, taksi self driving, perusahaan taksinya itu, atau pemilik mobilnya yang bisa jadi pemilik taksi juga atau pemilik mobilnya ya, terus atau pabrikan mobilnya tuh misalnya buatan apa, mobilnya buatan salah satu merek yang terkenal gitu ya, mungkin buatan mana ya gitu, nggak sebut nama ya, karena belum boleh ya nyebut namanya gitu. Itu atau pabrikan mobilnya atau engineers atau orang-orang di belakang yang membuat algoritma atau yang membuat model atau yang men-training si sistem AI ini. Atau penumpangnya tentu saja nggak salah ya, dan dia cuma numpang, malah dia yang kalau dia ada cedera segala macam dia malah yang nuntut itu tadi ya. Nah ini dia, kalau kayak gini tuh gimana ya, ngelapornya kemana, nanti hukumnya gimana gitu ya. Tapi itu ya, itu yang saya lihat kalau insidennya terjadi di misalnya self driving car. Ada lagi, ada tentu saja misalnya AI-nya menimbulkan insiden yang saya terkait dengan security. Misalnya penipuan, ada robot menipu atau mesin AI menipu kita sehingga data kita bocor, melakukan phishing atau dia ngobrol-ngobrol sistem AI-nya itu, terus kemudian dia ngorek-ngorek, dia tahulah user ID dan PIN, password, OTP kita ya oleh si mesin AI ini. Nah, yang ditangkap siapa? Yang penjahat yang menerobos itu si mesin AI, kan dia robot ya. Yang menerobos itu
atau yang punya mesin ini, atau yang mengoperasikannya, menjalankannya, atau yang buat program untuk menerobos tadi, atau mentraining si mesin AI ini untuk melakukan password cracking misalnya, atau itu tadi phishing ya. Jadi dia ngirim email ke kita misalnya, halo selamat pagi Pak Budi, ini kami dari Bank XYZ, ini Pak Budi kayaknya kemarin transaksinya gagal ya, mungkin passwordnya harus di reset. Gimana kalau saya sarankan passwordnya yang lebih susah, tapi gampang diingat oleh Pak Budi. Passwordnya adalah 123 aja Pak Budi, kan gampang diingat gitu ya. Atau paling gampang diingat juga 9 mundur gimana ya? Kalau 6 tuh jadi berapa? 9, 8, 7, 6, 5, 4 gitu ya. Passwordnya itu aja Pak, gampang diingat ya. Mundur ya 6 kali gitu. Nah, kan dia tuh sebetulnya kan menipu kita ya. Terus atau dia nanya-nanya Pak Budi ini sistemnya nih kayaknya nggak terlalu bagus nih, tanggal lahirnya berapa nih Pak Budi, buat pakai itu aja gitu. Dengan kata lain lah, ini si mesinnya ini ya, atau si mesin AI ini atau mesin kecerdasan buatan ini, dia yang melakukan kejahatan sebetulnya. Nah, yang ditangkap sama polisi mesin AI-nya atau apa ya? Gitu juga ya. Nah ini juga ya, kalau insiden seperti itu dilaporkannya kemana gitu. Tentu saja nanti kasusnya ini harus dilaporkan ke atau di penegak hukum ya. Kalau udah kayak gini nanti mungkin ke polisi ya. Itulah sebabnya kemarin saya cerita ke teman-teman di Polri gitu ya, tindak pidana ya di sana, untuk menunjukkan bahwa apa tuh mesin AI, segala macam cara kerjanya gimana gitu ya sebetulnya. Gitu ya. Perjalanan masih panjang ya, tapi kan kita harus siap. Lebih baik mencegah sebelum itu kejadian, jadi kita mencegahnya. Nah, selain juga tempat untuk melakukan pelaporan ya, ini lagi yang kepikiran oleh saya juga adalah melakukan edukasi tentang risiko yang dapat ditimbulkan oleh layanan-layanan AI tadi. Nah, nanti saya juga akan buat banyak lagi cerita-cerita tentang yang ini ya, terkait dengan security. Gitu ya, yang tapi harus ada ini ya, ada data juga, jangan membuat nakut-nakutin gitu ya. Jadi bukan nakut-nakutin, tapi betulan dengan fakta ditunjukkan bahwa sebenarnya terjadi kelemahan-kelemahan di sistem AI. Nah itulah nanti yang mungkin harus saya fokuskan ke sana gitu. Tadi saya udah ngopi sedikit ya waktu sarapan, tapi kopinya nggak enak. Kopinya nggak enak, jadi saya ngambil sedikit kali hanya untuk melakukan ngerasain ya kopi di situ, nggak enak. Jadi gimana? Nah terus pakai yang ini, sorry ya. Ini bukannya nggak enak, tapi terlalu keras bagi saya. Mungkin ini kalau dibuat cappuccino gitu ya, menarik nih ya, lebih menarik bagi saya. Cuma di mesin ini nggak ada susunya. Setahu saya di ini ya juga ya, ada kapsul yang cappuccino ada juga ya. Kopi susu cappuccino ya, latte gitu ya, ada juga yang waktu itu ya. Ada juga yang ada susunya rasanya. Saya lupa tuh, karena saya pernah juga yang cappuccino atau cafe latte pakai ini, enak juga ya, mochaccino atau apa ya. Enak juga pakai mesin itu, mesin Nespresso yang bundar atasnya gitu ya. Ini kayak gitu. Kalau dari segi baunya enak ya, bau kopinya. Pak Budi ini kalau membahas kopi atau membahas AI ya, namanya juga edisi on the road ya, jadi campur aduk. Jadi kemampuannya juga campur aduk. Ini saya ambil cerita cara recordnya, saya pakai OBS, mesin saya MacBook, pakai kameranya MacBook, pakai ini lavalier atau apa bacanya, lavalier, mikrofonnya gitu. Ya supaya ini aja ya, lebih bagus aja. Mau pakai mikrofonnya MacBook suka, ini dia ngambil semua ya, bagus sih, nangkap semua. Yang settingan di rumah nggak dibawa, berat bawanya gitu. Begitulah, jadi sekarang kita belajar dulu ya, bersabar dulu. Jadi hati-hati dalam berbagai implementasi dari AI. Nanti engineers AI juga harus saya ajarin untuk membuat AI yang defensif ya, harus ada kill switch-nya, harus ada apa-apanya, sehingga manusia tuh tetap terlindungi ya, karena bagaimanapun juga we are the master ya. Kalau man against machine, manusia melawan mesin ya, harusnya manusia yang menang lah ya, kan kita yang ini. Jadi kalau membuat mesin juga harusnya untuk kemaslahatan, untuk kebaikan umat manusia. Jadi kalau ini kita cari-cari lah ya, supaya kita jangan sampai
terjadi masalah ya. Kita perkecil risiko terjadinya masalah. Demikianlah ini mikir terus. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting sehat semuanya ya.